Om, tolong. Sekali ini saja, pura-pura jadi ayahku. Mendengar suara itu, Bima Wijoyo seketika membeku. Ia sedang berdiri di depan lampu merah penyeberangan jalan. Baru saja keluar dari kantornya di kawasan SCBD, dalam perjalanan pulang, seseorang menarik ujung kemejanya dengan tangan mungil. Perlahan, ia menoleh. Jantungnya terasa jatuh dengan aneh. Selama 39 tahun hidupnya, ini adalah kali pertama ia merasakannya. Seorang gadis kecil menatapnya. Tampak berusia sekitar 10 tahun. Ia mengenakan kaos hoodie abu-abu yang sedikit kebesaran dan celana jeans dengan robekan di lutut. Mata anak itu penuh dengan air mata. "Tolong, Om." Suaranya bergetar. Saat itulah, pandangan Bima terpaku pada sesuatu yang tergantung di leher anak itu. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati kecil. Terbuat dari perak, dengan ukiran sulur yang halus. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ujung jarinya terasa dingin. Kalung itu. 10 tahun yang lalu, ia yang memberikannya pada Kirana. Cantik sekali. "Terima kasih, Bima." Wajah seorang wanita muda yang tersenyum melintas di benaknya. "Orang-orang itu mengejarku." Suara anak itu terdengar lagi. Anak itu dengan cepat menoleh ke belakang. Sekitar 50 meter di belakang mereka, dua pria berjas hitam berjalan cepat ke arah mereka. Wajah mereka tak terbaca di balik kacamata hitam. "Tolong, pura-pura jadi ayahku. Sekali ini saja." Nada putus asa terdengar jelas dalam suara anak itu. Namun, tatapan matanya tetap tajam. Meskipun menangis, ia adalah anak yang tidak kehilangan akal. Tanpa sadar, Bima merangkul bahu anak itu. Ia bisa merasakan tulang anak itu yang rapuh di bawah sentuhan jarinya. Anak ini terlalu kurus. "Maya!" Seorang pria berteriak keras. Dua pria berjas hitam itu semakin mendekat. Orang-orang di sekitar mulai melirik penasaran. Anak itu semakin merapat ke dalam pelukan Bima. Tubuh mungilnya gemetar hebat. Apa orang-orang itu teman ayah?" Tanya anak itu dengan suara bergetar. Anak yang cerdas. Ia cepat memahami situasi. Rahang Bima mengeras. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin anak ini memiliki kalung itu? Tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. "Tidak apa-apa," kata Bima pelan. Ia mengeratkan rangkulannya di bahu anak itu. "Ayah akan melindungimu." Kedua pria itu kini berdiri di hadapan mereka. Satu tampak berusia awal 40 komaan, yang lain akhir 30 komaan. Keduanya berbadan tegap dan gerak-gerik mereka tampak terlatih, seperti mantan aparat. "Permisi, Pak." Pria yang lebih tua membuka suara. Suaranya sopan, tetapi tatapan matanya sedingin es. "Anak ini adalah anak yang sedang kami cari. Maksud Anda?" Bima bertanya dengan tenang. Selama 39 tahun hidupnya, ia telah melalui berbagai macam negosiasi bisnis. Tak ada getaran dalam suaranya. "Anak ini putri saya." Kedua pria itu saling berpandangan. Ini adalah situasi yang tidak mereka duga. "Oh, begitu ya. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan," pria yang lebih muda mencoba bicara. "Informasi?" Bima menyipitkan matanya. Tatapan yang sama yang ia gunakan untuk menekan para direktur di perusahaannya. "Kenapa Anda mencari informasi tentang putri saya? Siapa Anda?" "Ayah." Maya menarik kemeja Bima dengan suara gemetar. Anak yang cepat tanggap. Ia membaca situasi dengan tepat. "Aku takut. Mereka mengikutiku terus sejak dari depan sekolah." Orang-orang di sekitar mulai berkerumun dan berbisik. Para pelajar yang menunggu lampu hijau, para pekerja kantoran yang hendak pulang. "Ada apa itu?" Katanya mereka mengikuti anak kecil. Pria 40 kotaan itu mundur selangkah. Perhatian orang banyak membuatnya tidak nyaman. "Maaf, sepertinya kami salah orang," katanya sambil tersenyum paksa. "Permisi." Kedua pria itu berbalik. Namun, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka berdiri sekitar 50 meter jauhnya. Mengawasi dari kejauhan, lampu hijau menyala. Orang-orang mulai menyeberang. "Kamu tidak apa-apa?" Bima menatap anak itu. Anak itu masih gemetar, tetapi tatapannya tetap tajam. "Iya," jawab Maya pelan. "Terima kasih, Om." Ayah." Pada kata terakhir, suara anak itu sedikit bergetar.
Bima tidak bisa menjawab. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Kalung itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Anu? Maya membuka suara dengan hati-hati. Bisa tolong antarkan aku ke rumah sakit? Ibu? Ibu ada di sana. Ibu? Bima bertanya refleks. Suaranya bergetar. Iya. Ibu kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit. Mata Maya kembali berkaca-kaca. Bima menatap ke arah parkiran basement tempat mobilnya berada. Pikirannya rumit, ia tidak bisa membiarkan anak ini pergi begitu saja. Pria-pria itu masih mengawasi dari kejauhan. Dan yang terpenting, kalung itu. Rumah sakit mana? Tanya Bima. Erisiem. Baiklah. Aku akan mengantarmu. Bima menggandeng tangan anak itu. Tangan yang mungil dan dingin. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanya Maya dengan mata yang jernih. Anak yang cerdas. Untuk anak 10 tahun, ia sangat tenang. Di dalam mobil, ceritakan semuanya padaku. Kenapa orang-orang itu mengejarmu? Dan apa yang terjadi pada ibumu? Maya menggigit bibirnya sejenak. Lalu ia mengangguk. Baiklah, akan kuceritakan. Bima menggandeng tangan Maya menuju parkiran basement. Ia menoleh ke belakang. Kedua pria itu masih mengawasi. Namun, mereka tidak berani mengikuti. Mobil Bima adalah sebuah Alphard hitam. Ia mendudukkan Maya di kursi penumpang depan dan memasangkan sabuk pengamannya. Tubuh mungil anak itu seolah tenggelam di kursi yang besar. Sekarang, bisa kau ceritakan? Tanya Bima sambil menyalakan mesin. Maya memainkan liontin kalungnya. Lalu, ia mulai bicara dengan suara pelan. Ibuku seorang wartawan, tangan Bima menegang di setir. Wartawan? 10 tahun lalu, Kirana juga seorang calon wartawan. Ibu sedang menyelidiki sebuah perusahaan. Katanya perusahaan itu melakukan hal-hal jahat, lanjut Maya. Tapi beberapa hari yang lalu, ibu kecelakaan. Polisi bilang itu hanya kecelakaan biasa. Tapi, suara Maya bergetar. Sehari sebelum kecelakaan, ibu memberikan ini padaku. Maya menunjuk kalungnya. Ibu bilang aku harus menyimpannya baik-baik, jangan sampai hilang. Kalau terjadi apa-apa pada ibu, aku harus menunjukkannya pada orang dewasa yang bisa dipercaya. Bima menyetir dalam diam. Pikirannya kacau, kalung yang kuberikan 10 tahun lalu. Kirana masih menyimpannya? Dan ia memberikannya pada putrinya? Orang-orang itu mulai mengikutiku sejak pagi tadi, lanjut Maya. Waktu berangkat sekolah, waktu ke rumah sakit. Sepertinya mereka mencari sesuatu. Bima melirik kaca spion. Syukurlah, tidak ada mobil yang mengikuti. Siapa namamu? Tanya Bima. Maya Anissa. Anissa. Apakah nama keluargamu itu? Jantung Bima mulai berdebar kencang. Nama ibuku Kirana Larasati. Kaki Bima menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan decitan keras. Klakson dari mobil di belakang terdengar. Tapi Bima tak peduli. Kirana. Wanita yang ia cintai 10 tahun lalu, dan wanita yang ia tinggalkan dengan cara yang paling menyakitkan. Om? Maya menatapnya dengan cemas. Bima perlahan menoleh pada Maya. Ia menatap wajah anak itu dengan saksama. Bentuk mata, hidung, bibir, jantungnya serasa mau meledak. Itu adalah cerminan wajahnya sendiri di masa muda. Wajah yang ia lihat di album foto masa kecilnya. Berapa usiamu? Tanya Bima dengan suara bergetar. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Tangan Bima di atas setir bergetar. Seluruh tubuhnya seolah membeku. Bima, aku hamil. Apa? Kamu bercanda, kan? Tidak. Aku serius. Kirana, kita belum siap. Aku baru saja merintis perusahaanku. Menikah saja belum terpikirkan. Aku ingin melahirkan anak ini. Kamu gila? Bagaimana kita bisa membesarkan anak dalam kondisi seperti ini? Mata Bima berkaca-kaca. Malam itu, ia berkata pada Kirana, gugurkan anak itu. Sekarang bukan waktunya, Om. Anda tidak apa-apa? Wajah Om pucat sekali. Maya menepuk lengan Bima dengan tangan mungilnya. Bima menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan saatnya untuk hancur. Tidak apa-apa. Ayo kita cepat pergi. Bima kembali menginjak pedal gas.
Mobil melaju menuju RSCM. Cahaya lampu kota berkelebat di luar jendela. Pikiran Bima kosong. Kirana tidak menggugurkan anak itu, ia melahirkannya sendirian, membesarkannya sendirian selama 10 tahun, dan sekarang, ia terbaring di rumah sakit, di depan unit gawat darurat RSCM. Begitu turun dari mobil, Maya langsung berlari. "Ibu!" Bima juga bergegas turun dan mengikuti Maya masuk ke UGD. Koridor dipenuhi bau disinfektan. Suara erangan pasien dan langkah kaki staf medis bercampur aduk. "Suster, pasien atas nama Kirana Larasati di mana?" Maya bergantung di meja perawat. Perawat itu memeriksa komputernya. Pasien Kirana Larasati sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 3. Maya berlari menuju lift. Bima mengikutinya. Jantungnya berdebar seperti akan meledak di depan ruang ICU. Dari balik kaca, terlihat ranjang-ranjang pasien, spray putih, berbagai macam mesin medis. Seorang dokter mendekati mereka, pria sekitar 50 tahunan. "Apakah Anda wali dari Ananda Maya?" tanya dokter itu sambil menatap Bima. Bima tidak bisa menjawab. "Wali? Dia ayah saya," jawab Maya. Kondisi pasien sangat tidak baik. Cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas dan pendarahan internalnya parah. Saat ini beliau dalam kondisi koma. Suara dokter itu terdengar berat. "Kami tidak bisa memastikan kapan beliau akan sadar." Bima perlahan berjalan ke arah jendela kaca. Dan ia melihatnya. Kirana. Setelah 10 tahun, ia melihatnya lagi. Selang-selang terpasang di seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam. Kepalanya diperban. Air mata Bima mengalir. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan, tapi ia tidak merasakannya. Ini semua salahnya. Karena ia meninggalkan Kirana, karena ia menyuruhnya menggugurkan anak mereka. "Ibu." Maya menempelkan tangannya di kaca dan menangis. "Ibu, ayo bangun." Dengan tangan gemetar, Bima merangkul bahu Maya. Putrinya yang tidak ia ketahui keberadaannya selama 10 tahun. Koridor rumah sakit terasa sunyi. Bima duduk di bangku plastik, punggungnya bersandar di dinding, menatap langit-langit. Cahaya lampu neon terasa menyilaukan, tapi ia tidak mengalihkan pandangannya. Maya berdiri di depan mesin penjual minuman otomatis di ujung koridor. Ia merogoh sakunya, tapi tidak ada koin. Setelah beberapa saat, ia menyerah dan kembali. Maya duduk diam di samping Bima. Keheningan menyelimuti mereka, keheningan yang canggung, tetapi anehnya terasa nyaman. Bima menoleh pada Maya, anak itu meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas lutut, menatap lurus ke depan. Bekas air mata di pipinya yang kering, jeans belel, hoodie yang kebesaran. 10 tahun. Anak ini hidup 10 tahun hanya berdua dengan ibunya, sementara dirinya, apa yang ia lakukan selama itu? Mengembangkan perusahaan, mencari uang, berpuas diri dengan kesuksesan. "Om." Maya memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Apa Om benar-benar ayahku?" Tubuh Bima menegang. Tenggorokannya terasa tercekat. "Tadi, Om bilang begitu pada orang-orang itu. Tapi Ibu tidak pernah cerita tentang ayah." Suara Maya mengecil. "Aku kira, aku tidak punya ayah." Tangan Bima bergetar. Ia mengepalkan tangannya yang berada di atas lutut. "Kamu benar-benar tidak tahu siapa ayahmu?" tanya Bima dengan suara bergetar. "Iya." "Ibu tidak pernah bilang?" Maya menggeleng. "Kalau teman-teman bertanya, aku hanya bilang ayah sedang bekerja jauh." Hati Bima terasa hancur. Selama 10 tahun, Kirana seorang diri membesarkan anak mereka tanpa pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang dirinya. "Bima, aku akan menghargai keputusanmu." Suara Kirana terngiang. "Tapi aku akan melahirkan anak ini, meskipun sendirian." "Kirana, jangan hubungi aku lagi. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi." Bima memejamkan matanya. Wajah Kirana malam itu begitu jelas. Bibirnya yang bergetar, menahan tangis. "Tapi kalung ini." Maya mengeluarkan kalung dari balik kausnya. "Ibu menyimpannya dengan sangat baik. Waktu memberikannya padaku, Ibu bilang, ini sangat penting bagi Ibu." Pandangan Bima terpaku pada kalung itu. Hati kecil, ukiran sulur yang halus. 10 tahun lalu, ia sendiri yang memilihnya.
Berjam-jam ia habiskan di toko perhiasan. Coba balik, kata Bima pelan. Maya membalik liontin itu. Ada tulisan kecil terukir di sana. Tulisannya apa, Om? Tanya Maya. Tulisannya terlalu kecil untuk dibaca. Tulisannya, selalu, suara Bima pecah. Benarkah? Maya membelalakan matanya. Kok Om bisa tahu? Bima menatap lurus ke mata Maya. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi, karena aku yang memberikannya pada ibumu. Pupil mata Maya bergetar. Kalau begitu, Om benar-benar. Bima mengangguk perlahan. Tenggorokannya tercekat. Iya. Aku ayahmu. Keheningan yang berat menyelimuti koridor. Hanya suara mesin dari kejauhan yang terdengar samar. Air mata mulai menggenang di mata Maya. Ia menggigit bibirnya. Kalau begitu, kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa ayah tidak tinggal bersama kami? Bima tidak bisa menjawab. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia tidak menginginkan kelahiranmu? Bahwa ia menyuruh ibumu untuk menggugurkanmu? Aku tahu ibu sering kesulitan. Aku pernah melihatnya menangis diam-diam di malam hari, suara Maya meninggi. Aku tahu ibu menderita karenaku. Tapi kenapa? Kenapa ayah tidak pernah bersama kami? Air mata mengalir di pipinya. Bima mengulurkan tangannya yang gemetar. Ia ingin memeluk Maya. Tapi Maya mundur selangkah. Penolakan yang kecil namun jelas. Aku tidak mau. Tangan Bima berhenti di udara. Rasanya seperti ada benda tajam yang menusuk dadanya. Maya berbalik. Bahu mungilnya terguncang. Aku mau di dekat ibu saja. Maya berjalan ke arah jendela kaca ruang ICU. Ia menempelkan tangannya di sana, menatap ke dalam. Menatap ranjang tempat ibunya terbaring. Bima tetap duduk di bangku. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Terdengar langkah kaki dari ujung koridor. Seseorang berjalan ke arahnya. Seorang pria berusia awal 40-an. Berpakaian rapi dengan kacamata berbingkai perak. Dia adalah Reza Effendi, Direktur Keuangan di perusahaan Bima. Pak Bima. Bima perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Pak, saya khawatir karena Bapak tidak bisa dihubungi. Rapat dengan investor hari ini juga Bapak lewatkan. Reza mendekat dan mengamati kondisi Bima. Ada apa? Pak, kenapa wajah Bapak seperti ini? Bima berdiri terhuyung-huyung. Kakinya terasa lemas. Reza. Kata-kata tidak keluar. Pak, silakan duduk. Coba ceritakan pelan-pelan ada apa? Reza membantu Bima duduk kembali di bangku. Di sana? Ada di sana? Bima menunjuk ruang ICU dengan tangan gemetar. Wanita yang kutinggalkan 10 tahun lalu. Jangan-jangan, wartawan Kirana Larasati? Wajah Reza menegang. Bagaimana kau tahu? Bima menatap Reza. Pak, beliau akhir-akhir ini sedang meliput perusahaan kita. Suara Reza merendah. Bukan. Lebih tepatnya bukan perusahaan kita. Apa maksudmu? Bima sontak berdiri. Reza dengan cepat melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, ia berkata dengan suara pelan, Garda Digital. Perusahaan saingan kita. Garda Digital? Tatapan Bima menajam. Garda Digital adalah perusahaan pesaing yang mengembangkan sistem keamanan serupa dengan perusahaannya. Beberapa tahun terakhir, mereka merebut pangsa pasar dengan cara-cara yang tidak adil. Wartawan Kirana sedang menyelidiki praktik ilegal Garda Digital. Aktivitas spionase industri dan... Reza berhenti sejenak. Dia sedang melacak upaya mereka untuk mencuri informasi perusahaan kita. Tangan Bima gemetar karena marah. Jadi karena itu Kirana celaka? Kecelakaan? Benarkah itu kecelakaan? Reza perlahan menggeleng. Saya juga curiga, jadi saya mencari tahu. Menurut laporan polisi, itu kecelakaan lalu lintas biasa, tapi Reza mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Ini foto lokasi kecelakaan. Saya dapat dari kenalan polisi. Di foto itu, tampak sebuah mobil yang ringsek. Tapi ada yang aneh. Kerusakan hanya terpusat di sisi pengemudi. Biasanya dalam kecelakaan, seluruh bagian mobil akan rusak. Ini seperti sengaja ditabrak hanya di bagian pengemudi, desis Bima. Iya, Pak. Saya juga berpikir begitu. Ekspresi Reza tampak berat.
Sepertinya garda digital ingin membungkamnya. Pandangan Bima beralih ke ruang ICU. Siluet kecil di depan jendela kaca terlihat. Itu Maya. Reza. Suara Bima terdengar rendah dan dingin. Cari tahu semua tentang garda digital. Semuanya. Pak, itu berbahaya. Bapak tahu sendiri mereka tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Justru karena itu aku harus melakukannya. Mata Bima menyala. Aku punya orang-orang yang harus kulindungi. Saat itu, terdengar kehadiran seseorang dari ujung koridor. Pria-pria berjas hitam keluar dari lift. Mereka adalah pria-pria yang tadi mengejar Maya di jalan. Reza. Itu mereka. Bima memegang lengan Reza. Cari tahu siapa mereka. Reza menyipitkan mata, mengamati pria-pria itu. Sepertinya mereka orang-orang dari tim keamanan garda digital. Kedua pria itu berjalan ke arah mereka. Pandangan mereka tertuju ke arah ruang ICU, lebih tepatnya, ke arah Maya. Bima sontak berdiri dan menghalangi jalan mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Meskipun ini di dalam ruangan, kami datang untuk menjenguk pasien, kata pria 40-an itu dengan sopan. Namun, tatapan matanya tetap dingin. Kami kenalan wartawan Kirana? Kenalan? Bima tertawa sinis. Orang yang tadi mengejar anak itu? Ekspresi kedua pria itu menegang. Itu hanya salah paham. Perlu saya panggil polisi? Bima mengangkat ponselnya. Menguntit anak di bawah umur, masuk rumah sakit tanpa izin? Sepertinya banyak yang bisa dilaporkan. Kedua pria itu mundur selangkah. Saling bertukar pandang. Permisi, kata pria 40-an itu. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda menerima sesuatu dari wartawan Kirana? Tatapan pria itu menajam. Saya tidak mengerti maksud Anda, jawab Bima santai. Kalau begitu anak itu, mungkin dia membawa sesuatu? Pandangan pria itu beralih ke Maya. Bima bergerak cepat menutupi pandangan pria itu. Anda punya urusan apa dengan putri saya? Putri? Kedua pria itu tampak terkejut. Iya, putri saya. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, silakan pergi. Suara Bima penuh penekanan. Kedua pria itu berbalik. Namun, saat berjalan menuju lift, mereka terus menoleh ke belakang. Tatapan mereka seolah memberi peringatan. Pintu lift tertutup, tapi Bima belum bisa tenang. Pak! Orang-orang itu. Suara Reza bergetar. Sepertinya mereka benar-benar berbahaya. Pandangan Bima tertuju pada Maya. Anak itu masih menempelkan tangannya di kaca, menatap ibunya. Punggungnya yang mungil tampak begitu kesepian. Justru karena itu aku harus melindunginya, gumam Bima. Ia mengepalkan tangannya. Kali ini, aku tidak akan lari. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus jendela kaca kafetaria rumah sakit. Bima memegang cangkir kopi yang sudah dingin, menatap kosong keluar jendela. Semalaman ia tidak tidur. Kantung mata hitam terlihat jelas di bawah matanya. Di seberangnya, Maya duduk. Anak itu juga sepertinya tidak tidur, wajahnya pucat. Sepotong roti lapis tergeletak di piring, tapi tak disentuhnya sama sekali. Bima yang membelikannya, tapi anak itu tak menyentuhnya. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. Bima beberapa kali mencoba membuka mulut, tapi kemudian mengatupkannya lagi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kata maaf sudah sampai di ujung lidah, tapi terasa terlalu ringan, jadi ia menelannya kembali. Bagaimana bisa 10 tahun dijelaskan dengan satu kata maaf? Maya, Bima memulai dengan hati-hati. Maya mengangkat kepalanya menatap Bima. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tatapannya tetap jernih. Anak yang cerdas. Semalam pasti banyak yang ia pikirkan. Om. Ayah, Maya membuka mulut. Kata ayah terasa canggung, suaranya bergetar. Ayah akan memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi pada ibu, kan? Bima mengangguk perlahan. Tentu. Kamu berhak tahu. Bima menarik napas dalam-dalam. Harus mulai dari mana? Ibumu sedang menyelidiki orang-orang jahat, dan orang-orang itulah yang mencelakainya. Aku tahu. Mata Maya berkaca-kaca. Sebelum kecelakaan, ibu bilang padaku bahwa ia sedang mengerjakan sesuatu yang berbahaya. Makanya aku harus hati-hati. Maya, dengarkan baik-baik. Kirana memegang bahu Maya dan berkata dengan serius. Kalau terjadi apa-apa pada ibu,
Simpan kalung ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Mengerti? Memangnya ibu kenapa? Tidak apa-apa, sayang. Hanya untuk berjaga-jaga. Dan keesokan harinya, ibu. Suara Maya bergetar. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Bima mengulurkan tangan. Ia ingin menggenggam tangan mungil Maya. Maya tidak menarik tangannya, tapi tangannya kaku. Ia belum membuka hatinya. Boleh ayah lihat kalung itu lebih dekat? Tanya Bima hati-hati. Maya ragu sejenak, lalu melepaskan kalungnya. Bima memegang kalung itu di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Sama seperti 10 tahun lalu. Hati kecil, ukiran sulur yang halus, tapi ada yang aneh. Rasanya sedikit lebih berat dari yang ia ingat. Bima memutar-mutar bagian hati itu. Lalu ia melihat sebuah celah kecil. Celah yang nyaris tak terlihat di antara bagian depan dan belakang liontin. Ini, dengan hati-hati, Bima memutarnya, dan liontin itu terbelah menjadi 2. Di dalamnya tersembunyi sebuah USB kecil. USB super kecil seukuran kuku. Mata Maya membelalak. Ada itu di dalamnya? Bima dengan hati-hati mengeluarkan USB itu. Ujung jarinya bergetar. Ini adalah bukti yang Kirana lindungi dengan nyawanya. Karena ini, suara Bima merendah. Ibumu celaka. Apa isinya, ya? Tanya Maya. Suaranya bercampur antara takut dan penasaran. Kita harus memeriksanya. Bima bangkit dari kursi. Ayo kita ke kantorku. Di sana kita bisa membukanya dengan aman. Mereka berdua berjalan menuju parkiran rumah sakit. Selama berjalan di koridor, Bima terus mengawasi sekitar. Siapa tahu pria-pria kemarin muncul lagi. Syukurlah. Tidak ada orang yang mencurigakan. Begitu masuk mobil, Bima langsung mengunci pintu. Ia mendudukkan Maya di kursi penumpang dan memasangkan sabuk pengamannya. Tubuh mungil anak itu seolah tenggelam di kursi. Lapar, kan? Nanti di kantor kita makan yang enak, kata Bima. Maya mengangguk. Sejak semalam anak itu belum makan apa-apa. Mobil melaju ke arah pusat kota. Bima terus memeriksa kaca spion, waspada jika ada mobil yang mengikuti. Tangannya mencengkeram setir dengan erat, bahunya tegang. Maya diam menatap keluar jendela. Pemandangan yang berlalu dilihatnya dengan tatapan kosong. Apa yang sedang ia pikirkan? Bima sesekali melirik anak itu. Putrinya. Masih terasa tidak nyata. 30 menit kemudian, mereka tiba di depan kantor Bima. Sebuah gedung 15 lantai di dekat pusat bisnis Jakarta. Logo perisai Tekno bersinar di puncak gedung. Begitu masuk lobi, semua karyawan serentak menunduk hormat. Selamat pagi, Pak Bima. Namun, pandangan semua orang tertuju pada Maya di samping Bima. Ini pertama kalinya mereka melihat bos mereka datang ke kantor bersama seorang anak kecil. Di dalam lift, Maya bertanya pelan, "Ini kantor ayah?" Kata ayah, terdengar sedikit lebih alami. "Iya. Di sini ayah membuat sistem keamanan komputer." "Keamanan komputer?" Seperti mencegah peretasan? Mata Maya berbinar. Rasa penasaran khas anak-anak kembali. Betul. Tugasnya menjaga agar orang jahat tidak bisa mencuri informasi penting, jelas Bima. Mereka tiba di ruang kerja CEO di lantai 15. Ruangan yang luas dengan meja besar, meja rapat, dan deretan monitor yang memenuhi satu sisi dinding. Wow! Seru Maya kagum. Matanya mengikuti deretan monitor itu. Bima duduk di mejanya dan menyalakan komputer. Sebuah sistem mandiri dengan keamanan berlapis. Komputer yang sepenuhnya terisolasi dari jaringan luar. "Maya, sini." Saat Maya mendekat, Bima perlahan memasukkan USB itu. Jantungnya berdebar kencang. Apa sebenarnya isi benda ini? Layar menampilkan folder-folder, file dokumen, file foto, file rekaman suara. Ratusan file yang tertata rapi. Bima membuka dokumen pertama. Judulnya, Bukti Aktivitas Spionase Industri Garda Digital. Wajah Bima semakin mengeras saat membaca dokumen itu. Tidak kusangka, gumamnya. Dokumen itu merinci segala tindakan ilegal yang dilakukan Garda Digital selama 3 tahun terakhir untuk mencuri informasi perusahaannya. Berikutnya adalah foto-foto. Foto pertemuan rahasia, transaksi uang, dan Bima menahan napas. Ada juga foto-foto dari dalam perusahaannya.
Foto yang diambil oleh seseorang dari dalam, satu foto menarik perhatiannya. Foto yang diambil di ruang rapat perusahaannya. Di atas meja, terbentang dokumen bertuliskan rencana pengembangan sistem keamanan generasi berikutnya. Terlihat sebuah tangan sedang memotret dokumen itu. Jam tangan yang dikenakan di pergelangan tangan itu tampak familiar. Jam tangan itu, jam tangan Reza. Jam tangan yang Bima berikan sebagai hadiah ulang tahun 3 tahun lalu. Reza. Tangan Bima bergetar. Kekuatan di tangannya yang memegang mouse seolah hilang. Orang kepercayaan yang paling ia andalkan ternyata seorang pengkhianat. Ayah, ada apa? Wajah ayah pucat. Tanya Maya cemas. Anak yang cerdas. Ia langsung tahu ada sesuatu yang serius. Bima menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan saatnya untuk hancur. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Terakhir, ia membuka file rekaman suara. Ia menekan tombol putar. Terdengar suara-suara bercampur derau. Informasi sistem keamanan generasi baru perisai Tekno kapan bisa didapat? Suara pria bernada rendah. Minggu depan desain finalnya selesai. Akan saya serahkan saat itu. Suara kedua. Suara Reza. Tangan Bima terkepal dengan sendirinya. Bagus. Dengan informasi itu, kita bisa lebih dulu mengajukan paten. Tamatlah riwayat perisai Tekno. Sebagai gantinya, uang yang dijanjikan. Tenang saja. 10 miliar sudah siap. Rekaman berakhir. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Bima menyandarkan tubuhnya di kursi. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Ayah? Apa orang itu orang jahat? Tanya Maya dengan suara pelan. Iya. Orang yang paling ayah percaya. Ternyata berkhianat. Suara Bima pecah. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka. Terbuka tiba-tiba tanpa ketukan. Reza masuk. Pak, ada laporan darurat. Pandangan Reza terpaku pada layar komputer. Dan ia melihat USB yang tergeletak di atas meja. Seketika wajahnya pucat pasi. Pandangan kedua pria itu bertemu di udara. Mata Bima penuh amarah, mata Reza penuh kepanikan. Pak, itu. Reza mencoba membela diri. Keluar, kata Bima dingin. Suaranya rendah tapi tegas. Keluar sekarang juga. Sebelum aku muak melihatmu. Ekspresi Reza berubah seketika. Kepanikan hilang, digantikan oleh perhitungan yang dingin. Topengnya telah lepas. Pak Bima? Bukan, Bima. Reza tersenyum sinis. Dari mana Anda dapat USB itu? Bima dengan cepat menyembunyikan Maya di belakangnya. Gerakan naluriah untuk melindungi anaknya. Reza melangkah maju, jadi Kirana yang menyembunyikannya. Sudah kami cari kemana-mana, tidak sangka ternyata anak ini yang membawanya. Bima perlahan mengarahkan tangannya ke laci meja. Di dalamnya ada alat pelindung diri darurat, mencari semprotan merica. Itu sudah saya ambil kemarin. Reza tertawa mengejek. Masalah Anda adalah Anda terlalu baik. Terlalu mudah percaya pada orang. Aku sudah mempercayaimu selama 15 tahun, suara Bima bergetar. Campuran antara amarah dan rasa dikhianati. Persahabatan 15 tahun hanya seharga 10 miliar? Persahabatan? Reza mendengus. Anda selalu jadi bintangnya. CEO. Pengusaha sukses. Saya selalu jadi bayangan. Orang yang bekerja di belakang Anda. Sekarang giliran saya yang jadi bintang. Garda Digital sudah menjanjikan posisi wakil direktur utama untuk saya. Mata Reza memancarkan kegilaan. Bima mencoba meraih ponselnya untuk menelepon polisi. Tapi Reza lebih cepat. Ia mengunci pintu ruang kerja dari dalam. Lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Halo, ya, betul. USB-nya sudah ditemukan, ternyata ada pada anaknya. Bima menyembunyikan Maya sepenuhnya di belakangnya. Tubuh mungil anak itu menempel di punggungnya. Gemetar. Ayah. Terdengar suara Maya yang bergetar. Tenang, ayah akan melindungimu, bisik Bima pelan. Baik. Saya mengerti, Anda akan tiba dalam 15 menit? Ya, saya akan tunggu di sini. Reza menutup telepon. Tinggal menunggu 15 menit lagi. Kalau mereka datang, saya akan serahkan USB dan anak itu. Tatapan Bima berubah. 15 menit.
Ia harus melakukan sesuatu dalam waktu itu. Ia harus melindungi anaknya. Kali ini, ia tidak akan lari. Tidak akan lari ketakutan seperti 10 tahun yang lalu. Jam di dinding berdetak. Bima berdiri berhadapan dengan Reza, sementara Maya bersembunyi erat di belakangnya. 15 menit. Bukan. Sekarang hanya tersisa 14 menit. Jantung Bima berdebar kencang. Otaknya berputar cepat, pandangan Bima dengan cepat menyapu seisi ruangan. Pintu dijaga oleh Reza, dan jendela di lantai 15 tidak mungkin untuk dilompati. Namun, mata Bima berhenti di rak buku. Di sana ada jalan darurat, pintu keluar darurat khusus CEO yang ia buat saat merancang gedung ini. Reza pasti tidak tahu. Silakan duduk, Pak. Reza duduk santai di sofa. Menunjukkan ketenangan seorang pemenang. Toh tidak ada jalan keluar, kenapa harus tegang begitu? Bima bergerak perlahan. Ia menggenggam erat tangan Maya dan sedikit demi sedikit bergeser ke arah rak buku. Reza, ini belum terlambat. Kalau kau berhenti sekarang. Berhenti? Saya sudah terima 5 miliar dari 10 miliar yang dijanjikan. Reza tertawa sinis. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, Pak. Maya menggenggam tangan Bima lebih erat. Tangan mungilnya berkeringat, tapi tidak gemetar. Anak yang cerdas. Ia sepertinya sadar ayahnya punya rencana. Aku mau minum, kata Bima dengan santai. Di samping rak buku ada sebuah kulkas kecil. Silakan. Minumlah pelan-pelan. Waktu kita masih banyak, Reza mengizinkan. Bima berpura-pura membuka kulkas sambil sedikit menekan dinding di samping rak buku. Sebuah tombol tersembunyi. Dengan suara yang sangat pelan, rak buku terbuka sekitar 5 cm. Bima melirik Maya dan memberi isyarat mata. Artinya, bersiaplah. Maya mengangguk hampir tak terlihat. Reza, terakhir, aku mau tanya satu hal. Bima tiba-tiba melemparkan botol air ke arah Reza. Reza refleks menghindar. Pada saat itu, Bima mendorong rak buku dengan sekuat tenaga. Sebuah lorong sempit muncul di baliknya. Maya, lari. Bima menggendong Maya dan melompat masuk ke dalam lorong. Rak buku mulai menutup secara otomatis. Sialan, teriakan Reza terdengar, tapi sudah terlambat. Lorong itu gelap dan sempit. Hanya diterangi oleh lampu darurat yang remang-remang. Bima menurunkan Maya dan menggandeng tangannya. Tidak takut? Tidak. Kan ada ayah. Suara Maya tidak bergetar. Mereka berdua menuruni tangga sempit. Dari lantai 15 ke lantai 1, napas mereka terengah-engah, tapi tidak bisa berhenti. Terdengar suara langkah kaki yang gaduh dari atas. Reza mengejar mereka lewat jalan lain. Mereka tiba di ujung tangga, terhubung dengan parkiran basement. Bima membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Di pintu masuk parkiran, berdiri pria-pria berjas hitam. 4 orang. Orang-orang yang ia lihat di rumah sakit. Mereka sudah tiba, tidak bisa lewat sini, gumam Bima. Ia melihat pintu darurat di seberang parkiran. Lewat sana, mereka bisa keluar ke gang belakang. Maya, naik ke punggung ayah. Bima membungkuk dan Maya dengan cepat naik. Beban ringan anak itu terasa di punggungnya. Pegang yang erat. Bima mulai berlari di antara pilar-pilar parkiran. Bersembunyi di antara mobil-mobil menuju sisi seberang. Napasnya semakin berat, tapi ia tidak memperlambat lajunya. Itu dia. Seseorang berteriak. Mereka ketahuan. Suara langkah kaki mengejar dengan cepat dari belakang. Bima mendorong pintu darurat dengan keras. Di luar adalah sebuah gang sempit, penuh dengan tempat sampah dan tumpukan kardus. Mereka berdua berlari ke dalam gang. Terdengar suara pintu dibanting dari belakang. Para pengejar mengikuti. Bima keluar dari gang menuju jalan besar. Ramai sekali, waktu makan siang, jalanan penuh dengan pekerja kantoran. Permisi? Maaf. Permisi? Bima menyelinap di antara kerumunan. Maya memeluk erat punggungnya. Di depan, terlihat sebuah taksi kosong. Bima mengangkat tangan dan menghentikannya. Ia menggendong Maya dan cepat-cepat masuk ke kursi belakang. Ke arah Menteng, Pak. Cepat, taksi mulai melaju. Saat menoleh ke belakang, para pengejar tertahan oleh mobil-mobil saat mencoba menyeberang. Mereka berhasil mendapatkan sedikit waktu. Bima terengah-engah. Maya di sampingnya juga tersengal-sengal,
Tapi tatapan anak itu tidak goyah. Ayah? Sekarang kita kemana? Ke tempat yang aman. Tempat yang hanya ayah yang tahu. Bima mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon rumah sakit tempat Kirana dirawat. Seorang perawat yang menjawab. Bagaimana kondisi pasien Kirana Larasati? Oh, pasien baru saja sadar, Pak. Apa? Jantung Bima serasa mau copot. Kirana sadar? Dokter sedang memeriksanya. Kalau Bapak walinya, sebaiknya segera ke sini. Ibu? Ibu sudah sadar? Maya merebut ponsel itu, mata anak itu berkaca-kaca. Iya. Dik. Baru saja siuman. Kondisinya masih lemah, tapi kesadarannya sudah kembali. Ibu. Maya terisak. Bima bimbang. Ia ingin ke rumah sakit, ingin melihat Kirana, dan Maya juga harus bertemu ibunya. Tapi orang-orang itu pasti berjaga di rumah sakit. Pak sopir, putar balik. Ke arah Kebayoran. Pak, kata Bima. Di Kebayoran, ia punya sebuah kantor kecil yang hanya ia yang tahu, tidak tercatat di pembukuan perusahaan. Ayah, kenapa tidak ke rumah sakit? Kita harus lihat ibu, protes Maya. Maya, kalau kita ke rumah sakit sekarang, berbahaya. Orang-orang itu pasti menunggu kita di sana. Bima memegang bahu Maya. Kita ke tempat aman dulu, nanti kita telepon ibu, ya? Maya menggigit bibirnya. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia mengangguk. Anak yang cerdas. Ia mengerti situasinya. 30 menit kemudian, taksi tiba di sebuah area perumahan di Kebayoran. Bima membayar ongkos dan turun bersama Maya. Lingkungannya tenang, Bima masuk ke sebuah bangunan tua 3 lantai di dalam gang. Lantai 1 adalah sebuah laundry kecil. Lantai 2 dan 3 kosong. Bima membuka pintu di lantai 3 dengan kunci. Di dalam, ruangannya kecil tapi bersih. Ada meja, tempat tidur, dan dapur kecil. Dari jendela, terlihat pemandangan kota Jakarta. Ini di mana? Tanya Maya. Tempat ayah kadang menyendiri kalau mau berpikir. Tidak ada yang tahu tempat ini. Bima mendudukkan Maya di sofa. Di sini aman. Istirahatlah sebentar. Bima mengeluarkan ponselnya dan menelepon rumah sakit. Kali ini ia minta disambungkan langsung ke kamar Kirana. Setelah beberapa kali nada sambung, terdengar suara lemah. Halo? Suara Kirana. Setelah 10 tahun, ia mendengarnya lagi. Tangan Bima bergetar. Tenggorokannya tercekat. Kirana. Ini aku, Bima. Hening di seberang telepon. Hanya terdengar suara napas Kirana. Bima. Suara Kirana bergetar. Ibu. Maya berlari ke arah ponsel. Bima mengubahnya ke mode pengeras suara. Ibu, ini Maya. Maya. Anakku. Kamu tidak apa-apa. Kan? Tidak terluka. Suara Kirana terdengar seperti menahan tangis. Iya. Bu. Aku baik-baik saja. Ayah. Ayah yang melindungiku. Ayah? Suara Kirana menegang. Bima bersamamu, Kirana, maaf. Nanti akan kujelaskan semuanya. Sekarang, Bima menarik napas dalam-dalam. Aku harus melindungi Maya. Ada orang-orang berbahaya yang mengejar kami. Garda digital. Suara Kirana menjadi jelas. Orang-orang yang sedang kuselidiki itu, kan? Benar. Aku sudah menemukan USB-nya. Yang kau sembunyikan di kalung. Kata Bima sambil menatap USB di sakunya. Aku sudah lihat semua buktinya. Bima, dengarkan baik-baik. Jangan sampai USB itu direbut. Suara Kirana penuh penekanan. Itu satu-satunya bukti. Semua yang kukumpulkan selama setahun, aku tahu. Akan kujaga. Maya dan USB ini, akan kujaga semuanya, kata Bima sambil menatap Maya. Kali ini aku tidak akan lari. Terdengar isak tangis Kirana dari seberang telepon. Terima kasih. Maaf. Dan terima kasih, Kirana, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar lagi, janji Bima. Matahari mulai terbenam di luar jendela. Hari yang panjang. Tapi ini belum berakhir. Cahaya pagi menembus jendela kamar rumah sakit. Kirana duduk bersandar di tempat tidur. Seluruh tubuhnya masih sakit, tetapi kesadarannya sudah penuh. Perban di kepala, selang infus di lengan. Ia masih hidup, rasanya seperti keajaiban. Ini sebuah keajaiban,
Bu. Jujur saja, kata dokter yang merawatnya sambil melihat rekam medis. Cedera kepalanya sangat parah, bisa sadar dan hampir tanpa efek samping jangka panjang itu benar-benar sebuah keberuntungan. Kirana menatap keluar jendela. Maya dan Bima. Nama yang kembali ia temui setelah 10 tahun. Hatinya terasa campur aduk, benci, rindu, sesal, syukur, semuanya menjadi satu. Pintu terbuka pelan. Bima masuk sambil menggandeng tangan Maya. Keduanya tampak tegang. Ibu. Maya berlari ke tempat tidur. Kirana, dengan tubuh yang masih sakit, memaksakan diri untuk bangun dan memeluk putrinya. Anakku, kamu pasti takut sekali, ya? Ibu. Maya menangis di pelukan Kirana. Bima berdiri di ambang pintu, hanya bisa memandangi mereka. Dadanya terasa sesak. 10 tahun. Pemandangan itu, ia tidak bisa melihatnya selama 10 tahun karena pilihannya sendiri. Kirana perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bima. Jarak 10 tahun terasa begitu berat di antara mereka. Masuklah. Jangan hanya berdiri di situ, suara Kirana tenang. Bima berjalan hati-hati ke arah tempat tidur. Langkahnya terasa berat. Kirana, maafkan aku, hanya itu kata yang pertama keluar. Kirana tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima. Berbagai emosi melintas di wajahnya. Kata maaf. Entah sudah berapa lama aku ingin mendengarnya selama 10 tahun ini. Bima berlutut di samping tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf. 10 tahun yang lalu, aku terlalu bodoh. Aku takut. Bima, aku hamil. Suara Kirana muda yang bergetar. Apa? Kita harus bagaimana? Ini anak kita. Kirana, aku baru saja merintis perusahaanku. Butuh setidaknya 2 tahun lagi untuk dapat investor. Menikah saja belum terpikirkan. Aku mau melahirkannya. Kamu gila? Bagaimana kita bisa membesarkan anak dalam kondisi seperti ini? Gugurkan saja. Nanti lagi. Tidak ada nanti, Bima. Sekarang. Anak ini adanya sekarang. Aku masih ingat jelas bagaimana kau menangis malam itu. Suara Bima bergetar. Setiap hari aku menyesal. Setiap hari, air mata mengalir dari mata Kirana. Aku membencimu. Selama 10 tahun. Setiap kali Maya sakit, setiap kali aku merasa sendirian, aku selalu membencimu. Maya menatap ibu dan ayahnya bergantian. Matanya juga berkaca-kaca. Tapi, setiap kali aku melihat Maya, aku juga melihatmu. Caranya tertawa, caranya marah, suaramu, tatapan matamu. Semuanya ada di dirinya. Kirana mengelus kepala Maya. Karena itu semakin sulit. Aku ingin membencimu, tapi kenangan saat aku mencintaimu terus muncul. Aku juga setiap hari memikirkannya. Seandainya waktu itu aku memilih jalan yang berbeda, seandainya aku lebih berani. Bima mengepalkan tangannya. Aku bisa menghabiskan 10 tahun ini bersamamu dan Maya. Keheningan yang berat memenuhi kamar. Waktu 10 tahun, penyesalan 10 tahun, kerinduan 10 tahun, semua melayang di udara. Ibu, ayah, kata Maya dengan suara pelan. Aku ingin ibu dan ayah berbaikan lagi. Bima dan Kirana serentak menatap Maya. Di mata anak 10 tahun itu, terpancar permohonan yang tulus. Teman-temanku semua tinggal bersama ibu dan ayah mereka. Hanya aku yang... Maya. Kirana memeluk erat putrinya. Maafkan ibu, ya? Maaf sudah membuatmu berpikir seperti itu, Bima. Melihat pemandangan itu, membulatkan tekadnya. Ia tidak akan lari lagi. Ia akan memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Kirana. Maya. Beri aku kesempatan. Sekali saja, Bima memegang tangan mereka berdua. Sebagai seorang ayah, dan Bima menatap Kirana, sebagai seseorang yang ingin memulai kembali. Kirana menggigit bibirnya. Terlalu sakit. Waktu 10 tahun tidak akan mudah terhapus. Bima, Kirana mulai bicara. Itu tidak akan mudah. Memaafkanmu, mempercayaimu lagi, aku tahu. Tentu saja, aku juga tidak berharap bisa dimaafkan dengan mudah, kata Bima dengan serius. Meski butuh seumur hidup,
Aku akan menjadi suami dan ayah yang pantas untuk kalian berdua. Senyum kecil tersungging di bibir Kirana. Senyum pertama yang ia berikan pada Bima setelah 10 tahun. Kita jalani pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Wajah Maya berseri-seri. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki keluarga yang utuh. Mereka bertiga berpegangan tangan untuk beberapa saat. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar terasa hangat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ponsel Bima berdering. Nomor tidak dikenal. Bima menjawabnya. Halo? Dengan Bapak Bima Wijoyo, CEO Perisai Tekno? Suara pria asing. Dingin dan penuh perhitungan. Saya Irawan Santoso, CEO Garda Digital. Wajah Bima menegang. Kirana, mendengar nama itu, juga ikut tegang. Ada apa? Saya bicara langsung saja. Kembalikan USB itu. Itu yang terbaik untuk kita semua. Saya menolak. Kata Bima tegas. Sudah saya duga. Kalau begitu, kita harus pakai cara lain. Telepon ditutup. Perasaan tidak enak menyelimuti kamar itu. Bima, hati-hati. Orang itu benar-benar berbahaya, kata Kirana dengan suara bergetar. Kau sudah lihat semua hasil penyelidikanku, kan? Dia tidak segan-segan melakukan apapun. Aku tahu. Justru karena itu kita harus melawannya. Bima menyentuh saku berisi USB itu. Aku akan mengakhiri ini semua dengan ini. Kita lakukan bersama. Kirana memegang tangan Bima. Kali ini, bersama-sama. Maya juga meletakkan tangan mungilnya di atas tangan mereka. Kita lakukan bersama. Kita kan keluarga. Tangan ketiga orang itu bertumpu menjadi satu. Keluarga yang baru terbentuk setelah 10 tahun, tetapi terasa lebih kuat dari apapun. Bima duduk di depan laptop, merapikan file-file dari USB satu persatu. Kirana memaksa keluar dari rumah sakit. Dokter melarangnya, tetapi ia tidak peduli. Kini ia berbaring di sofa untuk beristirahat. Maya duduk di samping ibunya, memegang tangannya. Ini semuanya? Tanya Bima sambil melihat layar. File-file itu tersusun sangat sistematis. Berdasarkan tanggal, berdasarkan kasus, semuanya sempurna. Iya. Hasil pengumpulan selama setahun, jawab Kirana dengan suara lemah. Layar itu menampilkan daftar bukti kejahatan Garda Digital. Spionase industri, peretasan ilegal, perdagangan orang dalam, suap, semua kejahatan yang diperintahkan langsung oleh CEO Irawan Santoso. Yang paling penting ada di folder nomor 5, Kirana bangkit dari tempat tidur dan mendekati Bima. Ia terhuyung, tapi menahannya. Di sana ada bukti kolusi Irawan dengan pejabat tinggi pemerintah terkait tender. Bima membuka folder itu, file rekaman dan dokumen bermunculan, isinya terkait tender sistem keamanan Kementerian Pertahanan. Ini kan rahasia negara? Wajah Bima memucat. Benar. Karena itulah ini lebih berbahaya, Kirana meletakkan tangannya di bahu Bima. Orang-orang ini punya koneksi dengan kekuasaan. Polisi, kejaksaan, kita tidak tahu sampai mana jaringan mereka. Bima memegangi kepalanya. Masalahnya jauh lebih besar dari yang ia duga. Kalau begitu, melapor ke polisi pun tidak ada gunanya. Makanya aku punya rencana awal. Kirana mengeluarkan ponselnya. Media. Kita bocorkan ke beberapa media sekaligus. Kalau disebar serentak, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tatapan Bima menajam. Kau akan menghubungi siapa? Aku punya 3 wartawan yang bisa kupercaya. Semuanya dari media independen. Kirana menunjukkan layar ponselnya. 3 nama tertera di sana. Aku akan kirim ke mereka serentak, dan juga ke lembaga HAM internasional. Kirana menelepon wartawan pertama. Nada sambung berdering, tapi tidak diangkat. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga tidak diangkat. Aneh? Ekspresi Kirana menegang. Kenapa mereka semua tidak mengangkat telepon? Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Kirana. Dari nomor tidak dikenal, jangan hubungi kami lagi. Kami juga punya keluarga. Tangan Kirana bergetar. Mereka diancam. Bima, melihat pesan itu, mengepalkan tangannya. Mereka sudah bergerak. Ibu, ayah, terus bagaimana? Tanya Maya dengan cemas. Ada cara lain,
Bima mengeluarkan ponselnya. Aku punya teman seorang produser di stasiun TV. Aku akan coba hubungi dia. Bima menelepon temannya. Setelah beberapa kali nada sambung, temannya menjawab. Halo, Bima. Min, aku butuh bantuanmu. Ada apa? Ada berita besar. Kau tertarik? Kata Bima hati-hati. Maaf, Bima. Aku juga dapat tekanan dari atasan, suara temannya bergetar. Aku dilarang keras mengangkat berita apapun terkait Garda Digital. Maaf ya, telepon ditutup. Bima meletakkan ponselnya. Semua jalan buntu. Tidak mungkin. Kalau begitu, kita harus melakukannya sendiri. Kirana berdiri. Tubuhnya masih sakit, tapi tatapannya tegas. Kita adakan konferensi pers, itu terlalu berbahaya. Kalau kita muncul di tempat umum. Bima mencoba menentang, tapi Kirana menggeleng. Justru lebih aman. Mereka tidak akan berani mencelakai kita di depan banyak orang. Dan kalau disiarkan langsung, mereka tidak bisa menghentikannya. Ucapan Kirana ada benarnya. Kapan? Tanya Bima. Besok. Kalau ditunda lagi, mereka akan bergerak lebih dulu. Mereka berdua mempersiapkan segalanya semalaman. Menulis siaran pers, merapikan file USB, menyusun urutan presentasi. Maya tertidur di sofa. Pukul 2 dini hari, Bima dan Kirana berdiri berdampingan di dekat jendela. Pemandangan malam Jakarta berkilauan. Bima, kata Kirana pelan. Aku takut. Bima menggenggam tangan Kirana. Kehangatan menjalar. Aku juga takut. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Kirana menoleh menatap Bima. Setelah 10 tahun, ia kembali merasakan bahu untuk bersandar. Terima kasih. Sungguh. Kita harus menang. Demi Maya, Bima menatap Maya yang tertidur. Aku ingin menjadi ayah yang bisa ia banggakan. Pagi menjelang. Mereka bertiga berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Bima mengenakan setelan jas, Kirana pakaian yang rapi. Maya, hari ini ada urusan penting. Bima mendudukkan Maya dan berkata, ayah dan ibu akan menghukum orang-orang jahat. Kamu mau ikut? Iya. Aku mau bantu. Tatapan Maya tegas. Meskipun baru 10 tahun, ia sudah melalui banyak hal. Mereka bertiga menuju Balai Pers Nasional. Di sanalah mereka akan mengadakan konferensi pers. Di dalam mobil, Bima terus memeriksa kaca spion. Syukurlah, tidak ada mobil yang mengikuti. Mereka tiba di depan Balai Pers. Namun, di pintu masuk berdiri pria-pria berjas hitam. Orang-orang Garda Digital. Kita tidak bisa turun di sini, gumam Bima. Mereka memblokir pintu masuk. Lewat pintu belakang. Ada jalan yang sering kupakai waktu masih jadi wartawan, kata Kirana. Bima memutar mobil ke belakang gedung. Ada sebuah parkiran kecil, dan mereka turun di sana. Mereka bertiga masuk hati-hati melalui pintu belakang. Koridornya sepi. Ruang konferensi pers ada di lantai 3. Saat menaiki tangga, Bima menggenggam erat tangan Maya. Kirana memegang tangan yang satunya. Mereka bertiga berjalan bersama. Mereka tiba di lantai 3. Pintu ruang konferensi pers sudah terlihat. Tapi di depannya, berdiri seorang pria. Reza. Ia tersenyum sinis, menghalangi jalan mereka. Pak Bima. Mau kemana? Reza menghalangi koridor. Di belakangnya, muncul 2 pria lagi. Tim keamanan Garda Digital. Minggir Reza, kata Bima pelan. Minggir? Bapak sepertinya masih belum paham situasi. Reza menggelengkan kepala. Seharusnya Bapak bersyukur sudah kami biarkan sampai sejauh ini. Jadi kau yang bernama Reza? Aku lihat di USB. Kirana maju ke depan Bima. Orang yang menjual persahabatan 15 tahun demi uang. Wajah Reza menegang. Persahabatan 15 tahun? Selama 15 tahun aku hanya jadi bayangan. Sekarang giliranku, terdengar langkah kaki dari belakang. Lebih banyak orang datang dari arah tangga. Depan dan belakang sudah terkepung. Maya, pegang erat tangan ibu, kata Bima cepat. Ia menunjuk sebuah pintu di samping. Ke sana, mereka bertiga berlari ke arah pintu darurat. Tangkap mereka! Teriak Reza. Mereka menuruni tangga darurat yang sempit. Suara langkah kaki mengejar dari belakang. Kirana sempat terhuyung,
tapi Bima menahannya. Mereka keluar melalui pintu darurat di lantai 1, lobi terlihat, tapi di sana juga ada pria-pria berjas hitam. Ke parkiran. Bima menunjuk arah sebaliknya. Mereka bertiga kembali berlari. Setibanya di mobil, mereka buru-buru masuk. Bima menyalakan mesin. Tapi sebuah van hitam memblokir jalan di depan. Mereka terkepung dari segala arah. Mobil di depan dan belakang, pria-pria di samping. Bima, USB-nya. Kata Kirana cepat. Apa? Cepat. Bima memberikan USB itu. Kirana dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan USB itu. Aku akan unggah filenya ke cloud. Tangan Kirana bergerak cepat. File-file mulai terunggah satu persatu. 30 detik lagi. Pria-pria itu menggedor kaca mobil. Berteriak menyuruh membuka pintu. Ayah, aku takut. Maya gemetar di kursi belakang. Tenang sayang. Ada ayah, kata Bima sambil menatap Maya dari kaca spion. Selesai. Teriak Kirana. Sudah terunggah semua. Sekarang percuma saja mereka melakukan apapun. Pada saat itu, pintu mobil dibuka paksa. Pria-pria itu menarik Bima keluar. Lepaskan. Bima meronta, tapi tenaga mereka lebih kuat. Kirana juga ditarik keluar. Hanya Maya yang tersisa di dalam mobil. Anak itu menatap orang tuanya dari jendela, air matanya mengalir deras. Dari van hitam, seorang pria turun. Setengah baya, berjas abu-abu. Irawan Santoso. Pak Bima, lama tidak bertemu. Irawan, teriak Bima. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Hanya ingin mengobrol sebentar. Irawan tersenyum, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Di mana USB-nya? Sudah terlambat. Semuanya sudah terunggah, teriak Kirana. Cloud? Sudah kami blokir. Tim IT kami sudah memblokir akses ke akun Anda. Irawan menunjukkan ponselnya. Wajah Kirana memucat. Rencananya gagal. Anak itu. Putri wartawan Kirana, ya? Pandangan Irawan beralih ke Maya. Dia putriku. Jangan sentuh dia, Bima menggeram. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Berikan USB aslinya, maka kalian semua akan aman. Tidak akan. Irawan memberi isyarat, seorang pria membuka pintu belakang mobil. Kalau begitu, terpaksa kami bawa anaknya. Pria itu mengulurkan tangan ke arah Maya. Maya menjerit. Tidak mau. Jangan. Bima meronta, tapi dua pria menahannya. Maya. Kirana juga berteriak, tapi ia juga ditahan. Saat itu, Maya dengan cepat membuka pintu mobil di sisi lain dan berlari keluar. Anak yang cerdas. Maya berlari melintasi parkiran. Tubuh mungilnya bergerak cepat di antara mobil-mobil. Pria-pria itu mulai mengejar Maya. Bima mengerahkan seluruh tenaganya dan mendorong seorang pria. Pria itu terhuyung, dan di celah itu Bima berhasil lepas. Maya! Bima berlari ke arah putrinya. Pria-pria itu mengejar dari belakang. Maya bersembunyi di balik pilar, lalu melihat ayahnya. Ayah! Bima menggendong Maya. Tubuh mungil itu gemetar hebat. Tapi dari segala arah, pria-pria itu mendekat. Tidak ada jalan lari. Saat itu, terdengar suara sirene. Mobil-mobil polisi memasuki area parkiran. Kirana, meskipun ditahan, tersenyum. Sebenarnya, ia juga sudah mengirimkan file itu ke polisi. Ke seorang polisi yang ia percaya. Polisi turun dari mobil. Salah satunya memegang pengeras suara. Semuanya jangan bergerak. Wajah Irawan menegang. Ini di luar perhitungannya. Polisi mulai melumpuhkan anak buahnya. Parkiran itu dalam sekejap menjadi kacau. Polisi berhasil melumpuhkan orang-orang garda digital. Bima memeluk erat Maya dan berlindung di sudut. Pria yang menahan Kirana juga berhasil dilumpuhkan. Kirana bebas. Ia berjalan terhuyung-huyung ke arah Bima dan Maya. Mereka bertiga berpelukan erat. Maya menangis di antara ibu dan ayahnya. Sudah tidak apa-apa, bisik Bima sambil memeluk mereka. Seorang polisi mendekati mereka. Pria parubaya. Ibu Kirana. Kan? Iya, Pak Budi. Bapak sudah terima filenya? Tanya Kirana dengan suara bergetar. Sudah saya terima. Tadi malam? Kompol Budi mengangguk.
Saya sudah periksa semuanya. Data yang luar biasa. Dengan ini, kita bisa memberantas habis Garda Digital. Polisi sedang memborgol Irawan. Wajah Irawan pucat pasi. Apa-apaan ini? Saya CEO Garda Digital. Justru karena itu, Pak, Kompol Budi mendekati Irawan, spionase industri, peretasan ilegal, kolusi tender, daftarnya panjang sekali. Reza juga diborgol. Ia menundukkan kepalanya. Pandangan Bima dan Reza bertemu. Persahabatan 15 tahun berakhir seperti ini. Maafkan saya, Pak, kata Reza pelan. Aku juga minta maaf. Mungkin aku yang tidak pernah mengerti perasaanmu, suara Bima terdengar sedih. Para wartawan mulai berdatangan ke pintu masuk parkiran. Kilatan lampu kamera menyala di mana-mana. Bima, sekarang waktunya konferensi pers yang sesungguhnya, Kirana memegang tangan Bima. 30 menit kemudian, mereka bertiga duduk di meja konferensi pers. Puluhan wartawan mengarahkan kamera dan alat perekam. Selamat siang. Saya Kirana Larasati, wartawan dari media ekonomi. Kirana memulai pembicaraan di depan mikrofon. Hari ini, saya ingin mengungkap tindak kejahatan yang dilakukan oleh Garda Digital. Di layar, file-file USB mulai ditampilkan satu persatu. Dokumen, foto, rekaman. Semua bukti terungkap dengan jelas, para wartawan sibuk mencatat. Suara rana kamera tidak berhenti, saya Bima Wijoyo, CEO Perisai Tekno. Bima melanjutkan. Perusahaan kami juga menjadi korban spionase industri Garda Digital. Direktur keuangan perusahaan saya telah disuap untuk membocorkan informasi internal. Saudara Reza Effendi menerima 5 miliar rupiah untuk menyerahkan rahasia perusahaan. Buktinya juga ada di sini, dan yang paling serius adalah Kirana menarik napas dalam-dalam, kolusi tender dengan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan. Ruang konferensi pers menjadi riuh. Para wartawan semakin fokus. Kirana memutar file rekaman. Percakapan antara Irawan dan pejabat Kemenhan terdengar. Kontrak senilai 300 miliar ini harus kita menangkan. Tenang saja. Tim penilai semuanya orang kita. Ruang konferensi pers hening. Isinya terlalu mengejutkan. Maya diam-diam memegang tangan ibunya. Kirana, dengan tangan gemetar, menggenggam erat tangan Maya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu Kirana, Anda sempat mengalami kecelakaan lalu lintas saat melakukan liputan. Apakah itu juga terkait dengan Garda Digital? Benar. Kecelakaan saya bukanlah kecelakaan, suara Kirana bergetar. Itu adalah upaya Garda Digital untuk membungkam saya dengan menabrak mobil saya secara sengaja. Buktinya juga sudah kami kantongi. Itu adalah percobaan pembunuhan. Para wartawan semakin heboh. Saya sebagai CEO Perisai Tekno, Bima berdiri dan berkata, kedepannya akan berusaha untuk menciptakan persaingan yang sehat. Dan saya akan memimpin upaya pembenahan di industri ini, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Konferensi pers selama 2 jam itu berakhir. Semua kebenaran terungkap. Mereka bertiga keluar dari ruang konferensi. Di koridor masih banyak wartawan, tetapi polisi membuka jalan untuk mereka. Begitu keluar gedung, sinar matahari terasa hangat. Maya menatap ke langit, Ibu, Ayah, apa sekarang sudah selesai? Iya, sayang. Sekarang sudah selesai, Bima mengelus kepala Maya. Akhirnya selesai, air mata mengalir dari mata Kirana. Perjuangan selama setahun telah berakhir. Mereka bertiga berpelukan erat di bawah sinar matahari. Orang-orang yang lewat memandangi mereka, tapi mereka tidak peduli. Sekarang kita bagaimana? Tanya Maya. Sekarang kita. Bima menatap Kirana. Kirana juga menatap Bima. Dot menjadi keluarga. Taman Suropati dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Angin musim semi yang hangat berhembus. Bima dan Kirana duduk berdampingan di bangku, sementara Maya bersepeda di depan mereka. Ibu, Ayah, lihat aku. Maya tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. Ia bukan lagi anak kecil yang ketakutan 6 bulan lalu. Sekarang ia adalah gadis 11 tahun yang normal. Hati-hati, sayang. Kirana balas melambai. Wajahnya penuh kedamaian. Bekas luka di kepalanya sudah hampir sembuh total. Bima menatap Kirana. Cinta yang dimulai kembali setelah 10 tahun.
Waktu yang mereka bangun kembali dengan perlahan dan hati-hati. Kirana? Iya? Terima kasih. Sudah memberiku kesempatan. Kirana menggenggam tangan Bima. Aku juga terima kasih. Sudah kembali. Selama 6 bulan terakhir, banyak yang terjadi. Irawan divonis 15 tahun penjara. Reza 7 tahun. Semua pihak terkait juga mendapat hukuman. Pejabat Kemenhan juga sedang dalam penyelidikan. Perisai Tekno sempat mengalami pukulan berat, tetapi kini sedang dalam proses pemulihan. Bima membentuk jajaran direksi baru dan berusaha menciptakan perusahaan yang transparan. Kirana mendirikan media independennya sendiri. Kecil, tapi menyuarakan kebenaran, keberaniannya menginspirasi banyak orang. Maya bersepeda dan menghampiri mereka. Ayah. Haus. Oh ya? Mau minum apa? Bima mengeluarkan botol air dari tas. Mereka bertiga duduk berdampingan di bangku sambil minum. Akhir pekan yang biasa bagi keluarga biasa, tapi bagi mereka, ini adalah momen yang ajaib. Ayah, Ibu, kapan kita tinggal bareng? Tanya Maya hati-hati. Mereka berdua saling berpandangan. Selama 6 bulan terakhir, mereka perlahan memperbaiki hubungan. Belum menikah, tapi Bima tiba-tiba berlutut. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kirana. Mata Kirana membelalak. Jantungnya berdebar kencang. Bima. Kata-kata yang tidak bisa kuucapkan 10 tahun lalu, ingin kuucapkan sekarang. Suara Bima bergetar. Maukah kau menikah denganku? Kali ini, aku ingin melakukannya dengan benar. Wow. Ibu sama ayah mau menikah? Maya melompat-lompat gembira. Air mata mengalir dari mata Kirana. Air mata bahagia. Iya, tentu saja. Ayo kita menikah. Bima mengeluarkan cincin dan memasangkannya di jari Kirana. Cincin yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka bertiga berpelukan. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Pernikahan kecil. Hanya keluarga dan teman dekat yang diundang. Kirana mengenakan gaun putih bersih. Bima tuxedo hitam. Maya mengenakan gaun cantik sambil menabur bunga di depan mereka. Wajah anak itu penuh senyum. Saudara Bima Wijoyo, bersediakah Anda menerima saudari Kirana Larasati sebagai istri Anda? Ya, saya bersedia. Saudari Kirana Larasati, bersediakah Anda menerima saudara Bima Wijoyo sebagai suami Anda? Ya, saya bersedia. Mereka berdua berciuman. Para tamu bertepuk tangan. Ruang tamu yang terang benderang. Rumah tempat Bima, Kirana, dan Maya tinggal bersama. Di dinding tergantung foto-foto keluarga. Maya, nanti telat ke sekolah, kata Kirana sambil menyiapkan sarapan. Iya, Bu, Bima sedang memasang dasi. Bersiap ke kantor. Nanti malam mau makan apa? Gimana kalau nasi goreng kesukaan Maya? Boleh? Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan. Suara tawa memenuhi rumah. Setelah 10 tahun yang panjang, melalui penderitaan dan penyesalan, akhirnya sebuah keluarga yang utuh terbentuk. Perisai Tekno kini menjadi nomor 1 di industrinya. Mendapatkan kepercayaan melalui manajemen yang jujur. Media independen Kirana juga berkembang. Diakui sebagai suara kebenaran. Maya bahagia bersama teman-temannya di sekolah. Luka masa lalu perlahan sembuh. Malam hari, mereka bertiga kembali berkumpul di meja makan. Hari ini aku dapat nilai bagus di sekolah, kata Maya bangga. Anak ayah memang hebat. Bima melakukan tos. Kirana menatap mereka berdua sambil tersenyum. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bima dan Kirana berbaring di tempat tidur. Bima. Aku bahagia. Aku juga. Maya membuka pintu kamar pelan-pelan. Ibu, ayah, aku mimpi buruk. Maya masuk ke tengah-tengah mereka. Mereka bertiga berbaring bersama. Tidak apa-apa, kami di sini. Mereka bertiga tertidur bersama. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Perpisahan 10 tahun. Penderitaan, penyesalan, tapi di akhirnya, ada pengampunan, cinta, dan sebuah awal yang baru. Bima Wijoyo, Kirana Larasati, dan Maya Anissa. Kisah 3 orang yang akhirnya menjadi keluarga yang sesungguhnya.